Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami ya Tuhan, beri hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Tema kita, mengikut Yesus, jangan mendua hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pastilah saudara pernah dengar lagu yang sudah cukup lama. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Lalu jawabannya apa? Uang, uang, uang. Ya, sebenarnya saya mau katakan lagu ini tidaklah alkitabiah. Bahwa sesungguhnya tujuan utama kehidupan orang Kristen bukanlah mencari uang. Tetapi sebenarnya yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala berkat. Dalam Markus 10 ayat 17, ada orang yang beruang atau orang kaya mencari keselamatan atau ingin mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena ternyata uang atau kekayaannya itu tidak bisa menjamin keselamatan. Maka dia bertanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu kata Yesus, pergilah, juallah harta milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Ikutlah aku, dan kamu akan memperoleh harta di surga. Jadi untuk memperoleh harta di surga atau untuk memperoleh kepastian hidup yang kekal, hanya dengan satu syarat, yaitu mengikut Yesus. Dan ketika kita mengikut Yesus, maka kita tidak bisa mendua hati, tidak bisa menduakan Yesus. Tidak bisa di satu sisi kita berkata, saya percaya dan menerima Yesus, saya beriman kepada dia, tapi di sisi yang lain, kita masih menaruh orientasi hidup kita kepada harta duniawi. Jadi, saudara, ini menjadi peringatan bahwa pertama, pada umumnya, manusia berorientasi kepada hal-hal dunia, seperti aset, kekayaan, ya keluarga, kerabat, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya Yesus memberikan peringatan bahwa yang namanya harta dunia itu hanya sementara, sekalipun kamu menimbun banyak sekali harta di lumbung-lumbungmu, tapi itu tidak akan bisa membawa kamu kepada kerajaan surga. Maka yang kedua, Yesus menawarkan solusi. Solusinya apa? Ubah orientasimu. Jangan lagi fokus kepada dunia. Jangan lagi fokus kepada harta duniawi. Tapi sekarang, arahkanlah hatimu kepada Kristus, sang pemilik surga itu. Maka Yesus berkata, ikutlah aku. Yesus to the point berkata, bahwa kalau kamu tidak berubah, kalau kamu tidak berubah pikiran, kamu tidak berubah orientasi, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Yesus tidak menawarkan sesuatu yang lain menjadi solusi, tapi menawarkan dirinya sendiri sebagai jalan keluar. Karena memang dia adalah jalan itu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas sekali. Dan yang ketiga, ada janji, ada upah yang diberikan oleh Yesus. Ketika seseorang sudah mengikut dia, bukan hanya adanya kecukupan atau kelimpahan secara jasmani, tetapi
Terlebih bahwa kita memiliki kelimpahan rohani dan kita memiliki kepastian masa yang akan datang, itulah kehidupan kekal. Maka seperti kata Petrus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami sudah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan orang tua, bagaimana selanjutnya? Tapi Yesus memberikan jaminan pemeliharaan. Kamu akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara, ibu, anak, dan ladang, itu kata Yesus. Artinya Tuhan akan memberikan kelimpahan. Bukan hanya nanti, tapi juga sekarang Tuhan menjamin kehidupan anak-anaknya. Jadi saudara, mari kita menerima kebenaran ini dengan iman dan pengharapan yang teguh. Mari kita berfokus kepada Tuhan Yesus, sumber hidup dan keselamatan kita. Maka dengan yakin kita berkata, apapun yang terjadi, aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus dengan segenap hati saya. Saya tidak akan menduakan Dia. Saya tidak akan memiliki keyakinan kepada yang lain di luar Yesus. Karena saya tahu Dialah hidup itu, Dialah jalan itu, Dialah penyelamat satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerimanya, mengimaninya, dan kami hidup di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, kami tetap meyakini bahwa Tuhan menjamin kehidupan saat ini, bahkan juga kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.